Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Brilian Romadona, dan 3 rekan saya yaitu Muhammad Jamal Gofir, Dodi Hermawan, dan juga Munyatul Amali. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami berupa video PowerPoint dengan judul Mekanisme Pasar, Supply, Demand, and Price atau harga. Pengertian mekanisme pasar. Dalam ilmu ekonomi, mekanisme pasar merujuk pada sebuah sistem kerja pasar di mana kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Mekanisme ini memungkinkan pasar untuk menuju ke titik equilibrium baru ketika terjadi disequilibrium. Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga dan kuantitas. Harga berfungsi sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya. Hukum penawaran dan permintaan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Kekuatan penawaran dan permintaan membantu dalam mencapai equilibrium pasar. Pada kondisi itu, pasar menentukan harga dan kuantitas yang terbaik, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Tapi terkadang, pemerintah mencoba mengendalikan proses ekonomi. Pemerintah mungkin mengeluarkan kebijakan seperti upah minimum dan pajak. Intervensi semacam itu mengganggu mekanisme pasar untuk bekerja. Bagaimana mekanisme pasar bekerja? Pada kasus ini, ada sebuah soal yaitu, misalnya sebuah bisnis menghasilkan 60 kemeja dan menetapkan harganya pada 170.000. Di pasar, bisnis menjual 10 kemeja. Karena kuantitas penjualan tidak sesuai ekspektasi, maka bisnis mengurangi harga menjadi 130.000. Ternyata permintaan laris manis dan 50 kemeja lainnya akhirnya terjual dengan cepat. Bisnis akhirnya menyadari bahwa harga yang tepat adalah 130.000. Dalam contoh tersebut, mekanisme pasar bekerja. Bisnis merespon dengan menurunkan harga awal yang terlalu tinggi dalam menanggapi sedikit peminat. Harga 130.000 adalah harga terbaik di mana konsumen ingin membeli dan produsen bersedia menjual. Harga di luar 130.000 adalah tidak masuk akal bagi bisnis dan konsumen. Contohnya, jika harga kemeja adalah 170.000, itu terlalu mahal bagi konsumen, sehingga mereka tidak mampu membelinya. Namun sebaliknya, jika harga kemeja adalah 120.000, bisnis tidak mau menerima karena tidak menguntungkan. Efek intervensi pihak eksternal. Dalam ilmu ekonomi, pihak utama yang sering mengintervensi pasar adalah pemerintah. Ekonom pro pasar bebas tidak menginginkan campur tangan pemerintah. Intervensi dapat mengarah pada inefisiensi ekonomi. Harga equilibrium atau harga pasar menyampaikan banyak informasi. Kenaikan harga menjadi sinyal bagi produsen untuk meningkatkan produksi. Dan bagi konsumen, itu adalah sinyal untuk mengurangi permintaan. Efek yang sebaliknya terjadi jika harga menurun. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dapat mengganggu keakuratan informasi dari harga pasar. Dua intervensi pemerintah yang dapat mengganggu harga pasar adalah 1. Price floor dan kedua, price ceiling. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Ya, materi yang selanjutnya yaitu penawaran atau supply. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Contohnya, kalau harganya pas tinggi, ya kita tawarkan, kita produksi barang yang banyak. Nah, kalau misal harganya rendah, ya kita jangan produksi terlalu banyak. Nanti
biaya produksinya tidak ngawur. Jadi keputusannya harus tepat. Kita lihat harga di pasaran. Kalau harganya stabil, kita bisa memproduksi produk stabil juga. Kalau prediksi kedepannya naik, oke, kita bisa meningkatkan produk kita, jumlah produk kita. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah atau ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini saya menyebutkan ada 6 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga bahan pokok dari barang. Price dari bahan pokok turun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biaya produksi akan turun. Nah, ketika biaya produksi turun, sang penjual bisa mensuplai barang tersebut lebih banyak. Contoh misalnya, ada penjual apple pie. Nah, apa sih bahan baku pembuatan apple pie? Salah satu bahannya kan yang paling utama adalah apel. Nah, ketika harga apel turun, maka sang penjual bisa mensuplai apple pie lebih banyak. Kenapa? Karena tadinya dengan uang yang dia miliki bisa mendapatkan apel dengan kuantitas yang lebih banyak daripada sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu harga barang pengganti. Di sini harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Harapannya konsumen akan beralih pada barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan karena harganya lebih rendah. Jadi kalau harga barang pengganti rendah, masyarakatnya akan berganti. Makanya kita sebagai produsen harus pintar-pintar menyediakan barang pengganti juga atau yang sejenis, atau jangan sampai produk kita turun permintaan dari konsumennya. Kita tawarkan tetap bagus produknya, tetap kualitasnya bagus, dan kuantitasnya kita juga kalau memang itu stabil. Yang selanjutnya yaitu biaya produksi. Kenapa biaya produksi itu berpengaruh kepada penawaran? Kalau biaya produksi itu terlalu tinggi, nanti harga produk kita juga akan tinggi. Kalau produk kita harganya tinggi, bahkan lebih dari para pesaing kita, nanti permintaan akan produk kita akan turun. Jadi, biaya produksi diusahakan sekecil mungkin, sehingga biaya produksi itu berpengaruh terhadap penawaran. Kemudian, perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini kalau misalnya dari produksi semakin canggih, nah apa yang akan terjadi? Ketika teknologi makin canggih, mesin tersebut biasanya bisa memproduksi barang dengan lebih banyak. Dengan begitu, jadi karena teknologi makin canggih, produksinya bertambah. Nah, kalau produksi bertambah, berarti supply dari barang tersebut bertambah. Contohnya, misalnya mesin pembuat sepatu. Misalnya dulu sejam bisa buat 2 sepatu, sekarang bisa jadi 4 sepatu. Berarti kan dia produktivitasnya bertambah. Nah, berarti dia supply-nya juga bertambah dari 2 jadi 4. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu ekspektasi harga di masa depan. Nah, maksudnya bagaimana ini? Ketika ekspektasi harga barang naik, ekspektasinya si penjual akan cenderung untuk mengurangi supply pada hari ini. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ekspektasi harga minyak. Misalnya pemerintah mengumumkan bahwa minyak harus naik harganya besok. Dan si penjual itu pasti akan mengurangi suplai minyak sekarang. Nah, suplai minyak sekarang akan turun. Kenapa? Karena dia lebih baik menjual minyaknya besok karena harganya lebih mahal. Otomatis dia akan lebih untung daripada dia jual sekarang kan harganya lebih murah. Dia akan mendapatkan keuntungan jika harga dari minyak tersebut lebih mahal. Nah, jadi logikanya begitu. Jadi kalau ekspektasi harga minyak atau harga barang di masa depan, besok atau hari setelahnya akan naik, biasanya supply dari barang tersebut akan turun di masa sekarang. Kemudian jumlah penjual di pasar. Nah, jadi gini, ketika jumlah seller atau penjual naik, pasti supply-nya di pasaran akan bertambah. Jadi ketika misalnya di pasar tadi cuma ada 2 penjual apel, sekarang ada 3 penjual apel. Bayangkan berapa banyak apel, supply apel bertambah di pasaran. Materi selanjutnya yaitu tentang kurva penawaran. Kurva penawaran digambarkan dengan bentuk garis yang miring ke arah kanan. Ke arah kanan ini menunjukkan bahwa di sini adalah gradien positif, artinya hubungan antara
hubungan antara P, price atau harga berbanding lurus dengan quantity. Jadi kalau harga naik, penawaran naik, harga turun, penawaran juga akan turun. Kemudian, mungkinkah pada tingkat harga yang sama, kemudian jumlah barang yang ditawarkan ini bertambah? Jawabannya adalah mungkin. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran bergeser bukan karena perubahan harga barang itu sendiri, melainkan karena perubahan faktor-faktor ceteris paribus, persis seperti kurva permintaan. Apabila kurva penawaran bergeser ke kanan, berarti telah terjadi tambahan jumlah barang yang ditawarkan. Dan ketika kurva penawaran bergeser ke kiri, maka menandakan telah terjadi penurunan jumlah barang yang ditawarkan pula. Gerakan dan pergeseran kurva penawaran. Bisa dilihat seperti gambar yang pertama, yaitu kurva penawaran. Kalau pergerakan kurva penawaran bentuknya seperti pada gambar yang pertama, itu hanya dipengaruhi oleh harga itu sendiri. Tetapi kalau pergeseran kurva penawaran yang bisa dilihat pada gambar kedua, pergeseran kurva penawaran adalah dipengaruhi oleh semua faktor kecuali faktor harga barang itu sendiri. Bagaimana kurva penawaran bergeser? Bentuknya seperti pada gambar tersebut. Jadi ketika biaya produksinya bertambah, ketika subsidi dan pajak atau kebijakan pemerintahnya berubah, maka dia akan menyebabkan kurva penawarannya bergeser. Sama halnya dengan kurva permintaan, kurva penawaran bisa bergeser ke kanan dan bisa bergeser ke kiri. Kalau dia bergeser ke kanan, berarti telah terjadi peningkatan kuantitas jumlah barang yang ditawarkan dari QX ke QX absen. Kemudian kalau dia bergeser ke kiri dari S ke S absen, di sini dia bergeser ke kiri, maka terjadi penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang atau biasa disebut dengan demand. Lanjutan dari materi kita yang kemarin tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama itu pengertian. Pengertian dari permintaan sendiri yaitu adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu. Sekilas jika kita membaca dari pengertian tersebut, sewaktu-waktu permintaan yang terjadi di dalam pasar oleh konsumen terhadap produsen sewaktu-waktu akan meningkat dan juga sewaktu-waktu akan menurun, tergantung pada kondisi yang ada. Yang kedua itu macam-macam permintaan. Yang pertama itu permintaan efektif, yaitu permintaan konsumen yang disertai kemampuan membeli dan telah terjadi pembelian. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan konsumen yang disertai kemampuan membeli tapi belum melaksanakan pembelian. Yang ketiga yaitu permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai kemampuan untuk membayar. Di sini sudah ada ya tiga macam-macam permintaan ataupun ciri-ciri konsumen itu seperti apa yang ada dalam konstruk sosial masyarakat yang ada dan juga yang sering terjadi di dalam pasar kayak gitu. Terus yang ketiga ya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di sini saya sudah menyajikan 6 faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang sudah sering lumrah kita temui dan juga terjadi di dalam pasar. Yang pertama itu adalah harga barang tersebut. Yang kedua, harga barang lain. 3, pendapatan. 4, selera. 5, itu jumlah penduduk. Dan yang terakhir, perkiraan masa depan. Berarti selanjutnya yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan tersendiri berbunyi, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah dalam keadaan ceteris paribus. Hukum permintaan tersendiri ini berbunyi, jikalau harga suatu barang itu naik, maka permintaan yang terjadi menurun. Secara mudahnya, harga sangat berpengaruh terhadap naik atau turunnya permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Karena memang permintaan ataupun demand ini identik dengan yang namanya
konsumen ya, atau kegiatannya adalah menghabiskan barang. Jadi harga itu sangat menentukan. Jikalau harga menurun, maka permintaan yang terjadi itu semakin banyak. Justru sebaliknya, jika harga semakin melambung, maka permintaan yang ada dalam pasar maka akan semakin menurun. Jadi simpel aja, harga naik, permintaan menurun, dan seandainya harga turun maka permintaan akan semakin melonjak ataupun bertambah. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Setiap perubahan yang mengakibatkan pertambahan jumlah permintaan akan bergeser kurva ke kanan, dan begitu pun sebaliknya, setiap perubahan yang mengakibatkan kurangnya jumlah permintaan akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Di sini kami sudah menyajikan sebuah kurva saya sendiri, yaitu dari vertikal dan juga horizontal. Ada P dan Q yang bisa kita ketahui. P adalah price ataupun biasa disebut dengan harga, dan Q adalah quantity. Nah, di situ kita bisa melihat ada D ataupun demand ya, permintaan, ada D1 dan juga D2. Nah, D itu merupakan harga awal dulu lah. Ketika permintaan itu bertambah, maka akan bergeser ke kanan. Dari D ke D1. Itu menandakan bahwasanya permintaan yang terjadi di dalam pasar itu adalah meningkat. Namun sebaliknya, jika permintaan itu turun, maka dari D ke D2 itu, yaitu ke kiri. Jadi permintaan jikalau menurun, maka pergeseran kurvanya adalah ke kiri. Itu biasa yang terjadi ataupun teori yang ada dalam kurva permintaan. Cukup sekian, lanjut. Selanjutnya yang akan kami sampaikan yakni mekanisme harga. Beberapa poin yang akan disampaikan, diantaranya pengertian mekanisme harga, tujuan penentuan harga, faktor yang mempengaruhi penetapan harga, metode penetapan harga jual. Yang pertama, pengertian mekanisme harga. Mekanisme harga adalah model ekonomi di mana memainkan peran kunci dalam mengarahkan aktivitas produsen, konsumen, dan pemasok harga. Sebagai contoh, secara umum ketika dua pihak ingin melakukan perdagangan, pembeli akan mengumumkan atau menyampaikan harga yang bersedia dia bayarkan, dan penjual akan mengumumkan harga yang bersedia dia terima atau harga yang dikeluarkan. Harga merupakan tunjuk bagi produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Menurut William J. Stanton, harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Dan menurut Philip Kotler dalam bukunya Manajemen Pemasaran edisi 13, bahwa sepanjang sejarah harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar masih sering dilakukan di berbagai bidang. Dengan adanya negosiasi harga, akan terbentuk harga yang berimbang dan wajar sesuai dengan kesukarelaan antara penjual dan pembeli. Yaitu tujuan penentuan harga. Yang pertama, mendapatkan tujuan penentuan harga yaitu mendapatkan laba maksimal. Sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka melalui penetapan harga atas setiap barang yang dihasilkan, perusahaan mengharapkan laba yang akan mendapatkan laba yang maksimal. Melalui pendapatan laba maksimal, maka harapan-harapan lain yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang akan terpenuhi. Yang kedua yaitu mencapai atau mendapatkan penghasilan atas investasi. Biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan prosentasinya, dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya.
Yang ketiga yaitu mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Jika perusahaan telah mendapatkan pangsa pasar yang luas, mereka harus berusaha mempertahankannya atau justru bahkan mengembangkannya. Untuk itu, kebijaksanaan dalam penetapan harga jangan sampai merugikan bisnis. Yang keempat yaitu untuk kestabilan harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun. Dan yang terakhir yaitu untuk menghadapi atau mencegah persaingan. Jika perusahaan baru mencoba-coba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada harga berapa mereka akan menetapkan penjualan, ini artinya perusahaan belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga coba-coba tersebut. Dan penentuan harga-harga dengan melihat harga pesaing bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga yang ditawarkan pesaing. Artinya dapat melebihi harga pesaing untuk produk tertentu atau sebaliknya bisa lebih rendah. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama, pengestimasian permintaan untuk barang tersebut. Estimasi menyangkut pertimbangan yang berhubungan dengan elastisitas permintaan suatu barang. Artinya barang yang memiliki permintaan pasar elastis biasanya akan ditetapkan harga lebih rendah bila dibandingkan barang yang mempunyai inelastisitas. Yang kedua, mengetahui lebih dahulu reaksi dalam persaingan. Kebijaksanaan penentuan harga tertentu harus memperhatikan kondisi persaingan yang ada di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Adapun sumber-sumber persaingan yang ada dapat berasal dari adapun sumber-sumber persaingan yang ada dapat berasal dari barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain, barang pengganti atau substitusi, dan barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Untuk faktor selanjutnya yaitu menentukan market share. Yang dapat diharapkan. Bagi perusahaan yang ingin bergerak dan maju lebih cepat, tentu selalu mengharapkan market share yang lebih besar. Harus ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan dan harga, di samping dengan penentuan harga tertentu. Yang keempat yaitu memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. Ada beberapa strategi harga yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai. Di antaranya scheme the cream pricing atau penetapan harga penyaringan. Menetapkan harga yang setinggi-tingginya dengan tujuan untuk menutupi biaya penelitian, pengembangan dan promosi. Strategi ini hanya cocok untuk produk baru karena hal ini tidak akan bertahan lama. Semakin banyak yang membeli, maka harga akan mudah diturunkan. Yang kedua, penetration pricing, penentuan harga penetrasi. Strategi harga yang serendah-rendahnya untuk mencapai pasar massal secara cepat yang bertujuan untuk mencapai volume penjualan yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir, status quo pricing, yaitu penetapan harga. Status quo adalah harga ditetapkan disesuaikan dengan harga pesaing. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan, misalnya dengan melihat produk atau barang, sistem distribusi, dan program promosi. Dan faktor yang terakhir, faktor biaya. Struktur biaya perusahaan merupakan faktor pokok yang menentukan batas bawah harga. Artinya
Harga minimal harus dapat menentukan biaya, setidaknya biaya variabel. Harga yang murah akan menyebabkan penurunan biaya rata-rata jika penurunan harga tersebut dapat dinaikkan volume penjualan secara signifikan. Ini dikarenakan karena peningkatan volume berdampak pada berkurangnya biaya tetap per unit. Biaya tetap overhead adalah biaya yang tidak bervariasi dengan produksi atau penjualan, misalnya gaji karyawan, sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang bervariasi langsung dengan tingkat produksi, misalnya adalah biaya bahan untuk produksi. Untuk itu metode penetapan harga jual produk. Penentuan harga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Secara umum, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual produk perusahaan. Di antaranya yaitu metode harga pasar, metode biaya plus, metode margin kontribusi, metode laba maksimal, dan metode tingkat pembelian atas modal. Metode harga pasar. Metode penetapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut juga dipengaruhi harga jual produk-produk sejenis yang beredar sebelumnya. Jika suatu perusahaan menjual produknya dengan harga tertentu dan konsumen menilai harga tersebut terlalu tinggi, konsumen akan beralih ke merek lain dengan harga yang lebih murah. Dan juga sebaliknya, sehingga perusahaan tidak semudahnya saja menetapkan harga penetapan harga harus mengikuti harga pasar yang berlaku. Yang kedua, metode biaya plus. Penentuan harga jual produk dengan metode biaya plus didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut, ditambah dengan presentasi tertentu dari biaya tersebut. Dengan mengaitkan harga terhadap biaya, penjual menyederhanakan tugas penetapan harga. Harga cenderung sama dan banyak orang merasa penetapan harga biaya plus lebih adil bagi pembeli maupun penjual. Penjual tidak memanfaatkan pembeli ketika permintaan pembeli menjadi tinggi dan penjual menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang wajar. Yang ketiga, metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Berarti, jika perusahaan merencanakan untuk menggunakan metode margin kontribusi, maka harga jual produk ditentukan dengan menjumlahkan seluruh biaya variabel yang dikeluarkan suatu perusahaan ditambah dengan persentase tertentu sebagai margin kontribusi yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya, metode laba maksimal. Ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana perusahaan harga jual dinaikkan, maka volume penjualan akan langsung berkurang. Jika harga jual produk diturunkan, volume penjualan produk langsung bertambah. Kemungkinan terjadinya gejolak volume penjualan produk akibat penurunan harga jual produk tersebut akan berpengaruh langsung terhadap besarnya laba usaha yang dianggarkan. Dan yang terakhir, metode tingkat pengembalian atas modal. Terkadang perusahaan menetapkan terlebih dulu besarnya tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkannya dalam suatu bidang usaha sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para penanam modal perusahaan mengharuskan perusahaan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk pada kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi atau penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 1. Bila mana ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Allahumma fiqlah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.